Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Agus Firlana dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal UAS ayat dan hadis untuk memenuhi tugas remedi dari Bapak Mukhlis. Oke, selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal UAS ayat dan hadis yang nomor 1. Yang dimana pada tahun 2025 dalam rekening koran nasabah prioritas Putin ditemukan bukti uang masuk senilai 517.375.000 dari BSM, total 6 jutaan. Untuk transaksi pengadaan mesin membuat batako di pabrik nasabah prioritas Putin melalui bukti kontrak perjanjian yang tertera Pada soal nomor 1 tersebut dikatakan bahwa terjadinya akad murabahah. Nah, kenapa kok bisa dikatakan akad murabahah? Karena pada soal tersebut sudah jelas adanya transaksi jual beli barang, dan juga ada harga pokok dan margin keuntungan yang sudah disepakati di awal, dan juga ada pembayaran dilakukan secara angsuran bukan langsung. Nah, sedangkan akad murabahah sendiri itu adalah jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, contoh bagan dari akad murabahah tersebut yaitu ini ada Putin, BSM dan juga batako pabrik, yang dimana Putin tersebut melakukan akad atau transaksi kepada BSM untuk mengadakan mesin pembuat batako di pabrik. Nah, setelah itu BSM tersebut membeli persyaratan yang di awal itu. Nah, setelah adanya pabrik tersebut, barulah pabrik tersebut mengirim bukti kepada si Putin, bukti barang ataupun dokumen kepada si Putin. Ini adalah contoh akad murabahah. Murabahah tersebut sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba fa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa ma 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, menegaskan bahwa transaksi yang berdasarkan kesepakatan tanpa unsur riba itu dikatakan sah, seperti yang tertera dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang berbunyi, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u mantarot. Nah, dari hadis tersebut menyebut bahwa jual beli
harus dilakukan atas dasar kerelaan dua belah pihak, menegaskan prinsip transparansi dan keadilan. Jadi harus kesepakatan bersama. Selanjutnya soal UAS yang nomor 2 itu yaitu termasuk dalam akad hiwalah. Nah, kenapa kok dinamakan akad hiwalah? Karena pada soal tersebut terjadinya pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari nasabah prioritas Putin ini kepada BSM yang kemudian membayar utang kepada Donald. Nah, pengalihan ini sesuai dengan prinsip hiwalah yang dimana hiwalah tersebut yaitu pengalihan utang dari seseorang yang berutang kepada pihak lain yang bersedia menanggung utang tersebut. Contoh akad hiwalah itu seperti ini, ada muhil, BSM dan juga muhal ilai, yang dimana muhil tersebut yaitu nasabah prioritas muhil. Nah, nasabah prioritas muhil, si muhil ini melakukan perjanjian kepada BSM untuk melunasi utangnya si muhil ini kepada Donald. Jadi nanti yang membayar utangnya Donald kepada muhil ini BSM. BSM ini membayar utangnya muhil kepada Donald. Dilakukan pembayaran. Setelah itu lunas deh utangnya muhil. Dari soal yang nomor 3 itu yaitu termasuk pada akad mudharabah, yang dimana kenapa kok bisa dikatakan akad mudharabah? Karena BSM tersebut memberikan modal usaha kepada Putin tanpa ikut dalam pengelolaan usaha dan hanya menerima bagian keuntungan. Ini sesuai akad mudharabah, yang dimana akad mudharabah sendiri itu yaitu kerjasama antara dua belah pihak, yaitu sohibul mal, pemilik modal memberikan modal, dan juga mudharib, pengelola usaha menjalankan usaha, yang dimana nanti hasilnya itu sesuai kesepakatan bersama. Nah, dari akad mudharabah tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan tarobim minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, dalam beberapa literatur bahwa asbabun nuzul dari ayat ini seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Jarir, bahwa ayat ini diturunkan karena pada waktu para orang-orang Arab banyak yang melakukan kegiatan memakan harta dengan cara yang tidak benar atau tidak syar'i. Seperti hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il ghoror, yang artinya larangan ini muncul karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang melakukan praktek jual beli yang merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur penipuan. Oke, selanjutnya yaitu ada akad halah. Nah, kenapa kok
kok bisa dinamakan akad jualah pada persoalan di atas? Karena Putin tersebut diberikan imbalan setelah melakukan pencapaian target yang maksimal. Jadi si BSM tersebut memberikan imbalan kepada si Putin. Nah, sedangkan akad jualah sendiri yaitu akad pemberian imbalan dari satu pihak ke pihak yang lain yang telah berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Maka itu dinamakan akad jualah, yang dimana telah dicantumkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi qalu nafqidu suwa'al maliki wa lima ja'a bihi ilmu ba'iri wa ana bihi za'im. Yang nuzulul Qur'annya itu yaitu pelayan raja berkata bahwa siapa yang menemukan piala raja akan diberi hadiah. Ini adalah bentuk jualah, janji imbalan atas hasil tertentu. Ayat ini menunjukkan kebolehan memberikan hadiah sebagai bentuk motivasi untuk menyelesaikan tugas, yang dimana hadis riwayat Bukhari yang berbunyi bahwa sahabat Nabi meruqyah kepada suku yang disengat kalajengking dan dijanjikan imbalan berupa kambing. Nabi membolehkan mereka mengambil imbalan tersebut. Ini memperkuat kebolehan akad jualah, di mana seseorang diberi upah atas keberhasilan pekerjaan yang disepakati. Yang dimana seperti contoh di atas ini ya, yaitu Putin melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Maka dari itu si BSM tersebut memberikan imbalan, memberikan upah kepada si Putin karena telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Saja ya dari baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mungkin ada salah kata maupun salah ucapan, mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.